Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sementara waktu kita tidak melanjutkan untuk mengulas turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 karena tadi malam matchday keempat kawan dimainkan oleh nama-nama atau grandmaster yang kurang familiar kawan. Jadi menurut admin kurang menarik untuk kita ulas. Jadi sekarang kita bergeser ke turnamen over the board kawan yang ada di Jerman, WR Chess Master. Turnamen ini kawan memperebutkan total hadiah sebesar 130.000 euro kawan, atau kira-kira kurs rupiah sekitar 1,9 miliar rupiah, dan diikuti oleh 10 pemain kawan, antara lain Ian Nepomniachtchi, Anish Giri Wesleyso, Levon Aronian, pemain-pemain kelas kakap semua kawan, dan ada pemain muda Nordibek Abdusattorov, begitu juga ada Vincent Keymer sebagai pemain tuan rumah, Gukesh kawan, Praggnanandhaa, Andriy Esipenko, dan juga Jan-Krzysztof Duda kawan. Dimana sampai babak kedua ini sementara klasmen masih kejar-kejaran kawan. Ada Abdusattorov diikuti oleh Wesleyso dengan 1 kali kemenangan dan 1 kali remis. Begitu juga Gukesh, Levon kawan, dan Anish Giri ini 2 kali bermain remis, diikuti Ian Nepomniachtchi juga. Dan para pemain lainnya, Esipenko sudah mengalami kekalahan atas Abdusattorov di babak kedua tadi malam. Keymer ini juga kalah, Duda ini juga sempat kalah oleh Wesleyso di babak pertama. Praggnanandhaa ini kalah oleh Gukesh kawan tadi malam. Tapi sementara waktu kita akan ulas permainannya Abdusattorov kawan melawan pemuda asal Rusia Andriy Esipenko. Dan kalian akan melihat permainan cantik, permainan brutal yang ditampilkan oleh Abdusattorov di game ini kawan melawan Andriy Esipenko ini. Langsung ke langkah pertama, pion D4, kuda F6, pion C4. Kita temui pembukaan Nimzo Indian dari Andriy Esipenko. Abdusattorov memilih dengan pion E3 jalur normal kawan, yang biasanya di setiap pembukaan seringkali saya sebutkan macam-macam variasi. Untuk beberapa video berikutnya mungkin akan sedikit saya kurangi karena di video-video sebelumnya sudah banyak kawan. Bagi kawan-kawan yang baru nonton atau mampir ke channel kami, nanti bisa melihat playlist setiap pembukaan dari Grandmaster, bisa belajar di permainan Grandmaster kawan. Saya sediakan playlistnya, tinggal kalian klik nanti ingin belajar Nimzo Indian atau macam-macam pembukaan yang lain. Di akhir video nanti akan saya sertakan playlist pembukaan Nimzo Indian ini. Memasuki jalur normal kawan, di sini rokade oleh hitam dan langkah kuda F3, kuda E2, atau terlebih dahulu pilihan utama adalah mengeluarkan gajah ke petak D3 langsung menempati diagonal terang ini kawan. Dengan opsi nanti kuda juga bisa berkembang ke petak E2 atau tetap ke petak F3, merupakan 3 pilihan utama kawan di posisi ini bagi putih. Atau menteri ke petak C2 ya masih mempunyai opsi juga menteri bergerak ke C2, tapi di sini Abdusattorov memilih dengan langkah gajah D2. Tidak banyak yang memainkan variasi ini kawan, sekitar ada 500 game di game-game terdahulu. Dan di sini kawan, pion B6 merupakan pilihan terkuat di posisi ini atau di game-game terdahulu. Pion D5 ini merupakan pilihan utama manusia kawan. Tapi Stockfish lebih menyukai pion B6, sedikit lebih kuat menurut Stockfish 15. Inilah yang dipilih oleh Andriy Esipenko dengan pion B6, barulah gajah terang D3. Baru sekarang pion D5 kawan, pion C pukul pion D5, diambil balik menggunakan pion. Memukul balik menggunakan pion jelas tujuannya untuk tetap mendapatkan kontrol petak pusat dengan pionnya kawan. Kalau dengan kuda ini petak pusat dia kehilangan kontrol kawan. Oleh karena itu diambil balik menggunakan pion dan juga segera membuka lajur pusat untuk bentengnya ke depan. Kuda F3 lanjut Abdusattorov, benteng E8, dan di sini Abdusattorov mempunyai kesempatan rokade kawan, tapi memilih menyiapkan bentengnya di lajur semi terbuka di lajur C kawan. Kalau melakukan rokade langsung kawan, di sini ancaman dari hitam kemungkinan adalah tantangan pertukaran gajah terang kawan yang sulit untuk dihindari. Terjadi pertukaran seperti ini, barulah di sini mungkin menteri ke petak C2 dan nanti bisa diikuti benteng-bentengnya ke pusat. Sedikit menunda rokade, menyiapkan bentengnya di lajur C1. Dan gajah ke petak B7 kawan menempati diagonal terang panjang, atau dengan ide langsung keluar juga menantang pertukaran gajah terang, merupakan 2 pilihan terbaik versi Stockfish kawan. Atau di game-game terdahulu yang paling disukai adalah gajah Viajento karena sudah memberikan ruang bagi gajahnya sendiri kawan.
Tapi Andri Esipengko menarik mundur gajahnya ke peta F8, gajah gelapnya kawan. Masih ada beberapa game yang memainkan cara seperti ini dengan ide biasanya adalah di Villacento nanti juga kawan di peta G7. Juga untuk memblokade diagonal terang ini dengan pion G6, artinya akan mempunyai dua gajah Villacento nanti hitam kawan. Biasanya seperti itu, kita lihat saja langkah-langkahnya seperti apa. Dan Abdussatrob rokade di langkah ke-10-nya kawan. Selanjutnya adalah gajah B7, kuda E5, langsung menempatkan kudanya di pusat mencoba pressure peta F7 kawan. Karena adanya gajah di sini, benteng sulit mengawalnya lagi di peta F8, butuh beberapa tempo untuk mengawal pionnya kawan. Dan coba lihat di sini ada potensi gajah incar peta H7, menteri siap keluar juga incar peta H7 bersama kuda incar peta F7. Ini perlu diperhatikan juga. Pion C5, lanjut Esipengko. Di sini pion F4 untuk memperkuat posisi kudanya. Posisi kuda ini cukup nyaman kawan karena pion D ini sudah didorong maju. Kalau ada pion F ini butuh beberapa tempo juga untuk mengancam kuda. Nanti diagonal terangnya akan semakin terbuka kalau pion F dimainkan kawan. Dan di sini posisi pion sudah didorong, memperkuat posisi kuda, memberikan jalan bagi bentengnya segera diangkat naik. Itulah opsinya kawan. Kuda C6 menantang pertukaran. Tantangan ditolak oleh Abdussatrob, memilih dengan langkah kudanya ke peta E2. Cukup bagus langkah dari Abdussatrob menuju peta G3 nanti kawan. Mencoba memberikan dukungan bagi kuda lainnya, menyerang ke sisi raja langsung. Tapi kalau Stockfish juga menyarankan pengorbanan kuda ambil pion D5 kawan. Jika diambil oleh menteri, maka ada gajah C4. Dan menteri mungkin mundur kembali, sekarang kuda ambil pion yang ada di peta F7. Persiapan discover dengan tempo ancam menteri. Terserah tadi menteri mau melangkah kemana kawan, tetap kuda akan ambil pion dengan potensi discover di langkah berikutnya. Menteri bergerak ke peta gelap kawan, ke peta B8 juga bisa untuk menghindari potensi kena garbuan di peta-peta terang ini dari kuda discover kawan. Dan di sini kalian bisa melakukan skak-skak yang berulang dengan kuda kawan. Raja bergeser, skak lagi di sini dan seterusnya. Kalau ingin bermain remis menghasilkan hanya setengah poin. Tapi jika bagaimana pada posisi ini kuda putih ini diambil oleh kuda kawan, maka ada ide pengorbanan lagi. Kali ini jauh merusak kawan. Kalau diambil dengan kuda hitam tadi, kuda putih adalah langkah blunder. Diambil oleh raja, menteri meluncur dan kemudian ambil peta F7. Raja bergeser, diikuti benteng kawan. Dan bagaimana kalian bisa menghentikan laju benteng ini kawan? Ya, laju benteng bisa dihentikan dengan langkah-langkah pengorbanan. Mungkin di sini gajah bergerak ke peta C8 atau kuda ambil pion F4 menurut Stockfish. Kalau gajah bergerak ke peta C8, maka ada kuda melakukan skak, raja terpaksa naik, kemudian pion F5, blokade akses gajah, benteng bisa bergerak, jadi gajah kalian luncurkan, kalian korbankan, dan seterusnya akan diambil balik oleh menteri dan persiapan discover, dan seterusnya posisi hitam akan cepat kolaps kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi, memang masih jauh dari ancaman skakmat, tapi coba lihat posisi raja hitam sudah tidak nyaman lagi, dan tentu saja ancaman serius berikutnya ada benteng juga, satu bentengnya satunya juga siap digeser ke lajur F untuk memberikan tekanan juga di lajur F kawan. Kuda siap ambil gajah atau manuver-manuver yang lainnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Jadi di sini memilih dengan langkah kuda E2. Permainan ini sangat kompleks kawan. Mungkin kalian akan sedikit bingung dengan penjelasan admin karena banyak sekali efek-efek yang didapat atau akibat-akibat yang didapat oleh para pemain di langkah-langkah berikutnya yang akan admin tunjukkan kawan, karena sangat kompleks permainan ini. Di sini kuda ke peta E4 untuk mencoba tekan gajah. Putih juga punya opsi bertukar gajah terang sikat kuda langsung, salah satu rekomendasi dari engine. Tapi Abdussatrob juga memilih langkah terbaik lainnya dengan langkah kuda G3 kawan, menantang pertukaran kuda di sini. Di sini baiknya hitam langsung sikat kuda ini kawan, agar potensi ancaman pada peta F7-nya hilang kawan. Memang terlihat nanti lajur F ini akan terbuka, tapi itulah pilihan terbaik kawan. Tapi di sini Andri Esipengko melangkah kuda sikat gajah gelap. Memang terlihat natural untuk melakukan pertukaran, tapi dia miskalkulasi kawan. Tidak memperhatikan gajah terang mempunyai diagonal terbuka. Menteri siap mengikutinya ke peta H5, pressure peta F7, pressure peta H7 kawan. Dan inilah yang dilakukan oleh Abdussatrob. Langsung meluncurkan rudal jarak menengah kawan. Gajah ambil pion H7 skak. Kehilangan gajah gelap, sekarang mengorbankan gajah terang.
Raja ambil gajah terang H7, Menteri meluncur skak. Raja mundur, Menteri ambil pion F7 skak. Raja bergeser, diikuti langkah kuda G6 skak. Raja bergeser, diikuti langkah kuda H5. Langkah brilian dari Abdus Satrop setelah meluncurkan rudalnya, kembali membuat langkah pengorbanan, kembali meninggalkan bentengnya kawan. Dengan ide kuda ini sikat gajah, tidak ada lagi yang menjaga petak G7, disikat oleh Menteri skak mat. Diantisipasi dengan langkah benteng naik ke petak E6 kawan. Mengorbankan bentengnya di sini untuk membuka akses Menteri menjaga gajah sekaligus nanti menjaga petak G7. Kalau seumpama kalian menjaga peta ini kawan, dengan benteng ini ancamannya ya skakmat kawan. Kalian tidak bisa lagi menghindari ancaman kuda F6, Raja H6, diikuti kuda ambil benteng kawan. Ancaman skakmat di sini, ancaman skakmat di sini sulit untuk dihentikan lagi. Jadi mengorbankan benteng di peta E6 tidak diambil oleh Abdus Satrop, memilih dengan pion F5. Kalau ambil benteng ini langsung kawan, maka di sini akan bergerak dengan kuda ambil benteng terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng putih, dan di sini bisa bergerak Menteri ke peta D6 ataupun ke peta E8, dan kekuatan Menteri putih akan segera dinetralisir oleh hitam. Tapi memilih dengan pion F5 untuk segera juga memberikan dukungan bagi kuda, ancam benteng nanti juga memberikan dukungan bagi menteri untuk melakukan pertukaran di peta E6 jika terjadi nanti kawan. Dan di sini kuda ambil benteng F1 lanjut SI Pengko diambil balik oleh benteng, dan di sini kawan, kalau Stockfish menyarankan menteri ini bergerak ke peta E8 kawan, seperti ini. Tapi memilih langkah menteri ke peta G5, langkah blunder kawan. Pada posisi ini kawan, sebetulnya hitam masih bisa mempertahankan diri dengan langkah menteri ke peta E8. Dan permainan akan berlanjut kawan. Nanti putih masih butuh perjuangan panjang. Dan putih melanjutkan kuda ambil gajah tempo skak diambil oleh menteri. Dan di sini untuk mencegah ancaman skakmat juga kawan, pion ambil benteng, menteri pukul menteri, di sini diambil balik oleh benteng, ancam gajah di sini kawan. Dan ancam pion di sini, mungkin di sini benteng B8 menjaga gajahnya, atau bermain dengan gajah A6 keluar menghindari juga serangan dari benteng. Berlanjut dengan langkah kuda bisa melakukan skak di peta F6, tidak terburu-buru ambil dengan benteng karena ancamannya di sini tadi kawan. Dan di sini raja bergeser dan kuda bisa ambil pion D5, pion C pukul pion D4. Bisa berlanjut seperti ini, putih masih butuh perjuangan, dan seperti yang kalian lihat permainan rasanya seimbang kawan. Dengan langkah menteri ke peta E8, tapi SI Pengko memilih dengan langkah menteri G5, dan di sini kawan cukup berbeda. Tidak diambil menggunakan pion benteng ini, tapi diambil menggunakan menteri oleh Abdus Satrop. Dan menteri hitam ambil kuda yang ada di peta H5. Selanjutnya benteng diangkat. Bagaimana caranya kalian menghentikan langkah benteng ini kawan yang siap menusuk menteri hitam? Kalau dengan gajah masih ada kuda yang siap sikat gajah ini kawan. Dan benteng sudah sulit dihentikan lagi, bergeser ke lajur H. Di sini bermain dengan langkah pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Dan tidak terburu-buru ambil balik ataupun menggeser bentengnya langsung kawan. Mengunci pergerakan raja kawan agar tidak mundur, dan persiapan juga discover bisa mendapatkan menteri secara gratis tanpa pertukaran benteng. Seumpama benteng ini langsung digeser, ini akan cukup berbeda kawan. Menteri akan terpaksa ambil benteng di peta H3, dan kurang lebihnya berlanjut seperti ini kawan. Hitam mempunyai pion bebas di sini, mungkin di sini akan menteri ke peta F7, coba incar gajah, dipertahankan dengan langkah pion E2 kawan. Dan ini memaksa raja akan bergeser, gajah gelap akan keluar tempo skak, raja ambil pion, kuda bisa mundur kawan untuk mempertahankan gajah, tempo serang menteri. Di sini terlihat putih akan butuh perjuangan keras untuk memenangkan permainan. Hanya bermodal menteri plus kuda kawan. Tentu ini secara psikologis juga bisa bikin ketar-ketir hitam. Tapi jika hitam bisa fokus, masih bisa mempertahankan diri. Tapi kalau di pos ronda, kalau sudah kehilangan menteri itu rasanya lemes sudah. Gak ada tenaga. Oke, ke langkah aslinya kawan. Jadi tidak terburu-buru menggeser benteng. Tadi menteri ke F7 terlebih dahulu oleh Abdus Satrop. Gajah D6. Dan di sini kuda F8. Membuat langkah pengorbanan kuda discover. Menteri hitam tewas secara cuma-cuma kawan. Benteng ambil kuda, menteri ambil menteri skak.
raja bergeser ke G8, pion mulai didorong untuk membuka lajur G kawan, nanti bisa diikuti menteri dan bisa nanti benteng digeser ke H3 skakmat. Kalau diambil oleh benteng menantang pertukaran, menteri akan ambil pion ini terlebih dahulu kawan, skak, dan raja bergeser mungkin ke petak F8 ataupun ke petak H7 terserah. Anggap saja bergeser ke petak H7 kawan, maka benteng pukul benteng diambil balik dan menteri bisa mendapatkan gajah gelap di petak D6. Tinggal kuda tidak cukup melawan menteri kawan. Kalau di sini benteng ambil pion F6 ini. Memilih dengan langkah kuda E5 oleh Andrei Esipenko, masih belum mau menyerah kawan. Benteng diangkat naik, pion G6, menteri G3, pion D pukul pion E3, di sini benteng ambil kuda, di sini raja bergerak ke F7, benteng ambil pion, lanjut Abdus Satorov, gajah C5, pion B4, gajah ambil benteng, diambil balik oleh menteri oleh Abdus Satorov, benteng E8, menteri bergeser untuk melindungi pionnya, di sini gajah C8 dan pion di sisi kiri mulai didorong oleh Abdus Satorov untuk menghentikan laju-laju pion di sisi kiri oleh hitam. Gajah F5, pion H3, di sini benteng siap mendukung pionnya kawan, dihentikan oleh menteri D4, gajah E6, gantian pion G4 didorong lagi membentuk koneksi yang solid kawan, benteng C8, di sini pion G5, benteng C1 skak, raja bergerak ke F2, benteng C2 skak, raja bergerak ke G3. Disinilah Andrei Esipenko menyerah di langkah ke-41. Jauh dari ancaman skakmat, tapi sudah tidak mungkin lagi bagi hitam melanjutkan permainan kawan. Kira-kira apabila permainan dilanjutkan akan jadi seperti ini kawan. Seumpama di sini kawan, benteng ini ditarik mundur ke baris ke-7 untuk membentuk pertahanan mengawal pionnya dari belakang. Ya, putih akan mendorong pion-pionnya kawan. Pion H4 dan di sini mungkin benteng digeser ke lajur D. Bisa kalian ikuti pion H5, pion G pukul pion H5 dan menteri bergerak ke D3. Ancaman skak di sini memberikan dukungan bagi pionnya. Mungkin pion D4 didorong, menteri melakukan skak. Raja bergeser, kalian ikuti melakukan skak lagi atau ambil pion di sini dan diikuti pion-pion, terserah kalian. Sampai di sini tak perlu admin lanjutkan kawan. Pastinya kalian sudah paham, kalian sudah mempunyai dua pion bisa mengawal menteri nanti, bisa memberikan ancaman serius kawan. Oke, itulah kawan permainan brutal yang ditunjukkan oleh Abdus Satorov setelah tadi di langkah keberapa kawan, di mana Andrei Esipenko ini melakukan langkah blunder yang tidak mengkalkulasi diagonal terang yang bisa didapat oleh putih dengan menteri ke petak H5, gajah ambil pion H7. Sedikit saya tunjukkan lagi langkah-langkahnya tadi kawan. Di posisi ini hitam sudah mulai kolaps kawan. Kemudian akhirnya mengorbankan benteng di petak E6 tadi, tapi tidak langsung diambil tadi oleh menteri, bergerak dengan pion F5 terlebih dahulu untuk memberikan jalan akses bagi bentengnya bergerak ke petak F4 atau bergerak ke petak F3. Opsinya bisa begitu, bisa mengangkat bentengnya. Tapi sayangnya tadi harusnya ada kesempatan juga bagi Esipenko untuk menetralisir kekuatan menteri putih dengan menteri E8 kawan, tapi menggeser menterinya ke petak G5. Langkah ini blunder kembali, memberikan kesempatan yang sangat luas bagi Abdus Satorov untuk tetap mendominasi permainan. Itulah kawan permainan Abdus Satorov melawan Andrei Esipenko. Sementara ini Abdus Satorov memetik 1 kali kemenangan dan 1 kali remis. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dengan ide-ide permainan Nimzo Indian Defense. Kalian bisa belajar di playlist Nimzo Indian Defense. Di akhir video ini ada linknya, silahkan kalian klik juga. Dan jangan lupa kawan untuk tetap dukung channel kami ini dengan like dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir di channel kami. Agar admin ini tetap semangat kawan untuk memberikan ulasan-ulasan turnamen-turnamen catur dunia. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.